Putra, aku dari Prodi IBMRC angkatan 2023. Nah, di sini aku akan mengajak kalian membahas smart method yang aku gunakan dalam mengatasi kelemahanku di time management, yang mana itu sangat mengganggu aku di dalam berorganisasi, terus juga bergabung dalam tim-tim bisnis di matkul-matkul lain seperti EI dan juga FEE, dan juga dalam penyelesaian tugas-tugas aku di matkul-matkul yang aku jalanin sekarang. Nah, karena aku itu buruk dalam menyelesaikan atau membagi waktuku, di sini aku akan menerapkan smart method yang telah diajarkan di mata kuliah organizational behavior, yaitu yang pertama ada specific, yang kedua ada measurable, yang ketiga ada achievable, yang keempat ada relevan, dan yang kelima ada time bound. Nah, strategi yang pertama yaitu spesifik. Nah, di sini masalah yang saya hadapi itu yaitu kurangnya time management, sehingga waktu saya itu berantakan gitu guys, yang berimbas pada kesulitan saya dalam mengorganisir tugas, menetapkan prioritas, dan berkontribusi secara efektif dalam tim. Seringkali saya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan tanpa bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga kinerja saya dalam tim dan organisasi terganggu. Apalagi saya juga menjalani kuliah, dan beberapa mata kuliah yang saya jalani itu beberapa ada yang telat, terus juga melebihi batas waktu tenggat yang diberikan oleh dosen. Jadinya cukup mengganggu dan juga mengurangi nilai saya. Yang kedua yaitu terukur atau measurable, yaitu keberhasilan dalam mengatasi masalah ini akan diukur dengan yang pertama, menyelesaikan 90% tugas tepat waktu dalam 1 bulan ke depan. Yang kedua, mengurangi waktu yang terbuang akibat kurangnya perencanaan dengan target mengurangi waktu tidak produktif hingga 30%. Tidak produktif itu seperti apa sih guys? Seperti bermain game, layeh-layeh, dan juga tiktokan yang mungkin sehingga kita itu tidak menyelesaikan tugas dulu, melainkan kita itu masih berleha-leha gitu guys. Terus yang ketiga yaitu memperoleh feedback positif dari anggota tim mengenai kontribusi saya dalam rapat dalam penyelesaian tugas yang dinilai melalui survei internal tim. Nah, kalian tuh untuk yang mahasiswa Ciputra, khususnya semester 3 dan 4 ini yang tergabung dalam tim bisnis, kalian itu bakal ada yang namanya KPI atau Key Performance Indicator, yaitu indikator yang bisa mengukur performa kalian dalam tim gitu guys. Nah, dan di sini juga saya itu akan menggunakan KPI itu terhadap diri saya sendiri dan kinerja saya dalam mengatur time management saya. Yaitu dan yang ketiga yang selanjutnya yaitu achievable. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan mulai menggunakan jadwal harian yang jelas, menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia dalam device saya seperti Google Calendar dan Trello untuk mengatur prioritas dan tenggat waktu. Selain itu, saya akan mengadopsi teknik Pomodoro untuk meningkatkan fokus dalam efisiensi bekerja. Saya juga akan memulai pelatihan perencanaan mingguan agar lebih mudah dalam mengatur waktu antara pekerjaan, tugas organisasi, tugas mata kuliah, dan aktivitas lainnya. Yang keempat, metode berikutnya yaitu relevan. Masalah manajemen waktu ini sangat relevan bagi perkembangan saya dalam bekerja di tim dan organisasi. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik akan membantu saya menjadi lebih terorganisir, produktif, dan efisien dalam menyelesaikan tugas. Hal ini juga akan meningkatkan kolaborasi saya dengan tim, karena saya bisa lebih tepat waktu dalam menyelesaikan tugas dan berkontribusi lebih baik dalam diskusi. Yang terakhir yaitu time bound. Secara berencana, saya berencana untuk menetapkan perubahan ini dalam waktu 2 bulan ke depan atau 3 bulan. Dalam 1 bulan pertama, saya akan fokus pada pembentukan kebiasaan manajemen waktu yang baik dan mengevaluasi kemajuan saya setiap minggu dengan beberapa cara yang telah saya sampaikan tadi.
Dan pada bulan kedua dan juga bulan ketiga saya akan menilai apakah perubahan tersebut berdampak positif terhadap kinerja saya dalam tim dan kemampuan organisasi saya secara keseluruhan. Oke, jadi seperti itu metode saya dalam menerapkan SMART method yang diajarkan dalam mata kuliah organizational behavior. Sekian, saya Eka Putra Pratama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.